Tahukah Anda bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Januari tahun 1982 adalah hari kelabu, hari duka nan mendalam atas terjadinya tragedi kemanusiaan. Karena pada hari kelabu itu ada 26 pendekar dari karateka Institut Karatido Indonesia atau INKAI telah gugur di telan samudra di Selat Bali. Dan demi mengenangnya, ke-26 nama-nama korban tersebut kini tergurat di Tugu INKAI, Pantai Bom Banyuwangi, Jawa Timur. Denista Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, di Kabupaten Banyuwangi pernah terjadi sebuah tragedi kemanusiaan. Tepatnya pada tanggal 17 Januari tahun 1982, di mana pada saat itu sekelompok pendekar yang tergabung dalam karateka Institut Karatido Indonesia yang kemudian disingkat menjadi INKAI. Nah, ada sekitar 26 pendekar yang digulung oleh ombak. Saya saat ini berdiri membelakangi sebuah tugu tragedi kemanusiaan yang dimana pada 17 Januari 1982 itu. Di belakang saya ini ada 26 nama yang gugur ketika terjadi tragedi kemanusiaan tersebut. Kita akan mencoba lebih mendekat lagi. Monggo kamera. Udah deketin aja. Nah, seperti yang Anda lihat di sini, ini tercantum ada 26 nama. Nanti secara khusus akan kami tampilkan di layar Anda. Nama-nama ini sudah tersebut sedemikian rupa. Di sini merupakan penanda atau perlambang dengan dibangunnya tugu tragedi ini untuk mengenang 26 yang telah gugur dalam kenaikan kelas di dunianya. Kami dari tim petualangan uji nyali akan melakukan uji nyali di malam hari. Namun demikian kami akan lebih awal memberitahu seperti apakah situasi yang ada di sekitar ini. Di belakang sana tempat kejadiannya dulu, yang kebetulan ini masuk area Pantai Bom Banyuwangi. Baik, kita akan mewawancarai beberapa saksi atas terjadinya tragedi kemanusiaan tersebut. Denista Channel. Oke Pak Agus, apa yang Anda ingat terhadap 26 korban dalam tragedi INKAI pada tanggal 17 Januari 1982 tersebut? Ya, makasih. Yang pertama, di antara nama-nama korban yang disebut dalam tugu ini adalah nama adik kelas saya di
SMK SMAK Hikmah Mandala Banyuwangi. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman kakak saya pada saat itu karyawan BRI Banyuwangi. Ini diantaranya adalah korban di sini. Kenapa saya tahu? Karena pada saat itu saya ikut mengantarkan acara ini. Sebelum itu adalah kumpulnya di PMI Banyuwangi. Minggu pagi kalau tidak salah, saya masih ingat, saya antar ke sana. Kemudian rencananya sore adik kelas saya itu akan saya jemput di sini. Tapi ketika saya mulai menjemput, di sini sudah ramai bahwa ada kejadian yang menurut saya sangat tragis. Kejadian ketika karateka ini berusaha menyeberang muara. Nah, di situ saya mencari teman saya yang satu sekolah ini di SMAK ini, sehingga saya sampai mencari ke rumah sakit pada saat itu. Jadi saya sebagian besar korban ini saya bisa melihat waktu di rumah sakit. Namun yang saya cari ternyata sudah pulang ke rumahnya. Jadi meninggalkan buat saya pengalaman saya melihat dengan mata kepala sendiri para korban ini di rumah sakit. Oke, Pak Agus, waktu itu seingat Pak Agus itu ada berapa banyak peserta yang mengikuti dan dalam acara apa di Ingkai tersebut? Kalau saya melihat awal titik kumpulnya itu, saya pikir ratusan jumlahnya ini, Pak Denny. Karena karateka ini tidak hanya dari Banyuwangi kota, ini tersebar di semua wilayah kabupaten. Karena momennya pada saat itu adalah ujian. Kalau tidak salah ujian kenaikan tingkat mungkin ini. Sehingga ada istilah namanya apa saya tidak tahu karena saya bukan peserta ya di situ. Cuman mereka berkumpul semuanya mengikuti acara ini. Ya paling gampangnya adalah meraih sabuk untuk ujian kenaikan tingkat. Saya pikir itu, Pak. Oke, Pak Agus, Anda kan sebagai saksi waktu itu karena mengetahui acara kenaikan tingkat untuk meraih sabuk tersebut ya. Itu bisa diceritakan nggak seperti apa suasana yang terjadi di pantai sana, tragedi waktu itu? Ya, saya pikir karena momen ini momen yang kebersamaan yang luar biasa. Mereka berangkat, saya melihat sendiri di kantor PMI itu wajah-wajah teman-teman ini ya tidak terbersit akan terjadinya musibah ini. Mereka ketemu teman-temannya senang-senang semua itu. Jadi dimulai dari kantor PMI, kemudian berjalan kaki banyak sekali sampai ke selatan, kemudian berakhir menyusur pantai pulangnya. Jadi seperti itu, Pak Denny. Terus waktu itu pertolongannya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti apa yang diketahui oleh Pak Agus? Ya zaman itu kan kalau saya ingat kan belum seperti sekarang, Pak Denny. Kalau dulu kan ada tim SAR dan sebagainya. Pertolongan yang paling saya ingat pada saat itu ya berawal dari para nelayan yang paling banyak itu. Nelayan, ya, tindakan pertama mungkin dari para nelayan, kemudian
eh, pihak-pihak terkait sudah mulai berdatangan, termasuk para ambulan ya. Nah, pada saat itu kan Pantai Bum ini belum seperti sekarang, Pak Den. Dulu kan masih terbuka untuk umum, artinya di sini masih apa ya, bebas begitu. Akhirnya Terus yang terpenting juga ini Pak Agus, kalau memang waktu itu orang bebas masuk, berarti kan ramai orang memberikan pertolongan ya. Seperti apa suasana berduka pasca kejadian tragedi tersebut yang ternyata ada anggota keluarganya yang menjadi korban keganasan Selat Bali ini? Bisa digambarkan nggak wajah-wajah seperti apa, kepedihan dan sebagainya? saya coba menggali memori nih, Pak. Kebiasaan di Pantai Bum pada saat itu kan kalau hari Minggu kan ramainya luar biasa. Ini Minggu sore, kebiasaan zaman itu kan rame, Pak. Jadi saya masih ingat kejadian itu menjelang maghrib sore hari itu. Jadi orang-orang yang memang datang ke Pantai Bum untuk mencari hiburan, tiba-tiba ada kejadian seperti ini. Jadi tumplek kayak penontonnya enggak karu-karuan, masuk aja susah di sini dulu karena kejadian ini. Nah, di tingkat para korban ini kebetulan saya di sekolah itu kan ada yang menjadi korban. Saya masih ingat sekolah saya dinyatakan bergabung itu berapa hari itu, karena tidak satu, lebih dari satu yang di sekolah saya yang ikut menjadi korban. Ya, Berarti wajah-wajah sedih lebih menonjol waktu itu ya? Ya jelas lah, karena siapa yang menduga, Pak Denny, kalau acara yang seharusnya memang untuk kenaikan tingkat tiba-tiba menjadi sebuah musibah, kan tidak pernah terpikirkan oleh keluarganya bahkan. Oke, terima kasih Pak Agus ya. Denista Channel. Nah pemirsa, ini kebetulan kami sudah sampai di titik lokasi yang dimaksud, di mana pada tanggal 17 Januari tahun 1982 terjadi tragedi kemanusiaan seperti yang dicatat oleh banyak jejak digitalnya, bahwa ada 26 dari ratusan peserta kenaikan tingkat untuk meraih sabuk karateka Institut Karatido Indonesia yang disingkat INKAI
itu menjadi korban. Nah, saya kebetulan titik lokasi yang dimungkinkan masih diingat oleh saksi. Ini ada saya ditemani Mas Agus. Ini kebetulan pada saat kejadian beliaunya ini mengantar teman-temannya dari mana tuh? SMAK Hikmah Mandala. SMAK Hikmah Mandala Banyuwangi. Oke, Pak Agus, yang Anda ingat waktu itu tahun 1982 itu di mana kejadian persisnya? Sekarang ini kita kan di Muara nih. Siap. Di Muara. Nah, pemirsa bisa melihat itu Pulau Bali kelihatan ya. Pulau Bali kelihatan. Ini muaranya ini persis ada di belakang kita. Waktu itu kebetulan para Inkai, pendekar Inkai ini melakukan ujian Pak ya. Itu di Muara. Pak Agus, yang diingat di mana kira-kira? Harus digambarkan dulu bahwa Muara ini sering berpindah, Pak. Sering berpindah-pindah ya. Maksudnya keluarnya air yang dari sungai ini kadang-kadang bisa ke arah sana, bisa arah ke sini. Nah, tetapi yang harus diperhatikan, bisa dilihat dangkal. Bisa lebih mendekat ya Bapak? Dangkalnya kan seperti itu. Itu dulu ya seperti itu. Oh, waktu kejadian 82 itu? Iya, dangkal seperti itu. Enggak seberapa besar ombaknya berarti Enggak. ya? Kalau kita melihat dangkal seperti itu. Nah, teman-teman Inka itu berangkat dari selatan sana. Dia mau menyeberang ke sini. Oh, seberang ke sini. Ya. Ya, terus? Nah, dia tidak ada yang menduga kalau apa muara yang dangkal itu ternyata menyebabkan sampai bilang tragedi. Itu ada yang berdiri itu ya? Ya, di situ. Itu kan muara juga itu kan? Betul, ya seperti itu muaranya. Tapi harus yang saya katakan tadi bisa berpindah. Oh. Kalau saya tentukan titik yang benar, yang pasti saya tidak bisa. Karena kadang-kadang pindah-pindah sampai ke utara itu. Cuman yang harus digarisbawahi itu Pak, dangkal seperti itu. Kejadiannya ya seperti inilah, tidak terlalu siang. Agak sore lah ya. Agak sore karena maghrib pada saat itu sudah mulai ambulan wangwing itu rame. Nah, hari Minggu kebetulan kan BUM juga rame Pak. Karena memang sana bebas nah, ya. Memang Minggu kan kebiasaan Banyuwangi. Ya, hari Minggu ya. Oke, bagus. Bisa bayangin nggak, tempat ini kan sepi ya. Berapa banyak orang waktu itu bagus? Ya, kalau saya secara presisi nggak paham banyak, ya. jelas penuh ya. Yang kan mereka pakai seragam karateka putih-putih itu ramai sampai ke selatan. Saya lihatnya. Sepanjang pantai ini ya? Iya, dari arah selatan ke sini. Jadi yang sudah masuk itu yang jadi korban itu. Yang belum masuk masih banyak di sana, Pak. Oh, gitu gilirannya. Iya. Terutama anak-anak ya. Belum masuk. Karena tahu dia berhenti di sana. Oh, gitu. Pas kejadian. Iya. Akhirnya banyak yang balik ya. Nah, karena ini yang paling tahu adalah para nelayan yang di sini. Yang nolong-nolong juga ya. Nolong awal itu. Oke, Pak Agus. Waktu itu ya, Pak Agus kan bisa ngebayangin ya. Kalau apa namanya, di sini ini kan sebenarnya kan ada pelawangan, Pak. Di daerah sini ada pelawangan. Pelawangan tuh kalau disebut itu merupakan pintu masuk secara gaib ya, secara gaib. Pak Agus mulai tadi merasakan nggak tadi malah Pak ada energi-energi dari alam lain, Pak Agus? Ya, kalau sedikit saja mungkin terasa ya. Cuman untuk memastikan itu apa kan saya tidak berani. Ya. Oke, jadi artinya di sini nih tidak bisa untuk sembarangan orang ya. Apalagi berulang kali di sini dibuatkan semacam penangkal ombak, dibangun begitu kokohnya, tapi nggak seberapa lama hancur, rusak lagi ya, seperti yang kita lihat tuh. Kalau yang ini kan baru ini Pak Dek. Ya. Dulu belum ada saluran penangkis ini, belum ada dulu. Nggak ada ini. Jadi makanya saya bilang muaranya bisa pindah-pindah karena tidak diarahkan seperti ini. Iya, iya, iya. Ya kan? Iya. Waktu itu berarti muaranya tetap gini aja ya, nggak banyak berubah. Iya, kalau tipikalnya seperti ini.
barangkali dalam enggak juga. Seperti Iya. itulah orang bisa nyebrang. Iya, masih bisa nyantai di situ. Berani orang itu ya. Kan saya tanya ke yang selamat itu, awalnya Anda sampai sedengkul katanya. Itu ya, itu bisa Iya. membawa orang segitu banyak ya. Kemudian ombak datang, ketarik, itu mereka ketarik ke tengah. Itu menurut cerita korban selamat Jadi teman saya itu. yang jelas 40-an lebih ya yang ketarik itu waktu itu ya. Yang banyak juga menolong. Oh gitu, yang banyak itu datang menolong Iya, ya. menolong juga. Tapi yang dipastikan 26 itu korban, sebagiannya ada yang hilang sampai sekarang. Yang gitu satu ya. orang itu si siapa? Saya masih ingat Pelatih namanya ya? Boni. Boni. Masih kecil anaknya. Itu apa itu, selaku apa? Peserta juga Serta hilang hilang sampai sekarang berarti ya. sampai sekarang. Saya masih ingat jelas. Ya itulah kejadian di Banyuwangi. Oke, mudah-mudahan Pak Agus ya, 26 korban tragedi Inkai tahun 1982 itu mendapatkan tempat yang layak di sisinya, diampuni semua dosa-dosanya, dan diterima amal. Amin. Oke. Yang terakhir Pak Agus, kejadian apa yang langka, menarik, atau mungkin aneh menurut Pak Agus waktu kejadian tahun 1982 itu Pak Agus? Yang tidak bisa kita bayangkan kan seperti yang kita lihat itu. Menurut beberapa nelayan itu sudah diingatkan, Pak. Oh gitu. Ya, tolong jangan nyebrang di sana. Ini yang saya ingat pada saat itu. Cuman mungkin karena dilihat secara kasat mata dangkal, adem ayem lah ya, itu ya, tenang gitu. Akhirnya diambil keputusan untuk menyeberang. Tapi dengar-dengar waktu itu ada wanita tua yang apa ya, dimaksud tuh termasuk aneh, orang itu juga memperingatkan katanya itu. Betul. Gitu ya. Pak Agus dengar nggak dari Selamangan cerita itu? Kalau saya dengarnya kan itu nelayan. Ya. Jadi wanita tua itu mungkin bagian dari para nelayan di sini. Kalau saya pada saat itu menduganya seperti itu. Ada lagi mungkin Pak Agus? Saya pikir cukup. Oke pemirsa, itu ya cerita sekilas dari Pak Agus, saksi peristiwa tragedi Inkai pada tahun 1982. Di area inilah peristiwa itu, seperti yang Anda lihat, muaranya begitu tenang, bahkan ada orang berdiri di muara sana sambil mancing. Namun ketika musibah itu terjadi, tidak ada seorang pun yang bisa menghindar kalau memang Tuhan berkehendak. Namun sebaik-baiknya kita berkeinginan terhadap sesuatu, maka perlu mempertimbangkan banyak aspek, banyak hal. Ada kegaiban yang sering kita tidak menyadari bahwa itu ada dan sedang mengintai kita, sehingga kalau kita berani melawan atau menabraknya, musibah yang terjadi. Mudah-mudahan ini akan memberikan satu apa ya, semacam cerita ulang Pak ya, untuk mengingatkan pada siapapun ya, supaya lebih hati-hati ya. Karena jangan sampai tragedi seperti ini terulang kembali di Banyuwangi atau dimanapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Ya, mudah-mudahan sehat selalu. Itu ada nih. Ya kan pelatihnya satu orang, sing arek cilik-cilik iki sing mendahului seneng kan. Lagi-lagi iko sabone. Tapi sing lagi-lagi selamat. Sing gak selamat. Sing mlaku.